Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam pertemuan tersebut, China menegaskan dukungan terhadap Teheran meski situasi di Timur Tengah saat ini tengah memanas. Pertemuan ini digelar oleh Xi dan Presiden Pezeshkian di sela-sela konferensi tingkat tinggi atau KTT Bridge ke-16 yang diadakan di Kazan pada Rabu 23 Oktober 2024 sore waktu setempat. Presiden Xi menegaskan negaranya akan teguh mengembangkan kerjasama serta memperdalam hubungan bertetangga dengan Iran. China tak peduli meski negara tersebut saat ini tengah berkonflik dengan Israel. Tak hanya itu, China juga mengungkap bahwa pihaknya sangat mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan martabat nasional dari serangan musuh, pihaknya pun bersedia memperkuat pertukaran dan kerjasama dengan Iran di berbagai bidang. Dukungan itu disampaikan Beijing saat Teheran mempersiapkan serangan balasan terhadap Israel yang baru-baru ini mengancam akan membombardir situs minyak dan nuklir Iran. China pun menentang rencana Israel yang ditujukan ke situs-situs minyak Iran. Merespon tawaran bantuan yang diberikan China, Pezeshkian mengatakan bahwa China merupakan mitra kerjasama terpenting bagi Iran. Pasukan pendudukan Israel mengakui adanya sejumlah tentara Israel yang terbunuh saat baku tembak dengan perlawanan di Lebanon Hizbullah selama 24 jam terakhir. Pada Kamis 24 Oktober 2024, IDF menyebut bahwa 5 perwira dan tentara Israel tewas dan 37 lainnya terluka. Kelima tentara tersebut tewas di waktu dan insiden yang berbeda. Serangan pertama, 4 IDF dinyatakan tewas saat bertempur pada Rabu 23 Oktober malam. Baku tembak pecah di sektor barat Lebanon Selatan di perbatasan di seberang pemukiman Zaraid. Sementara sisanya yaitu seorang mayor yang juga pemimpin peleton terbunuh keesokan harinya. Menurut media Israel, anggota Hizbullah melakukan penyergapan terhadap pasukan tersebut ketika mereka berada di dalam terowongan. Mereka lalu keluar dari persembunyian dan mengejutkan para tentara. Tembakan bom lantas diluncurkan ke arah IDF. Sementara seorang analis politik ikut buka suara terkait penyebab kematian para tentara Israel. Menurutnya, para pejuang perlawanan tersebut muncul sebentar dalam unit kecil. Mereka selanjutnya memasang jebakan pada bangunan dan pinggiran jalan. Setelahnya, perlawanan menembakkan roket ke pasukan Israel sebelum kembali ke bawah tanah. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah melancarkan serangkaian operasi militer yang menargetkan berbagai posisi dan infrastruktur militer Israel. Serangan itu diklaim menyebabkan kerusakan berat pada pasukan dan peralatan Israel. Para pejuang perlawanan melancarkan beberapa serangan roket dan rudal yang menargetkan lokasi militer dan permukiman penting di Palestina Utara yang diduduki, termasuk menyerang pangkalan industri militer Yifulun di utara Haifa. Kota-kota yang diduduki Safat dan Naharya juga menjadi sasaran tembakan gencar. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan dilakukan menggunakan roket dalam jumlah besar, sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan pun meluas. Sebuah pangkalan logistik milik Komando Utara juga terkena serangan roket besar-besaran. Selain serangan strategis ini, perlawanan melancarkan sejumlah serangan terhadap kelompok-kelompok Israel. Serangan artileri dan roket menargetkan konsentrasi pasukan Israel di permukiman Manara dan Misgaf Am serta Al-Malikiyah. Di Aita Al-Shab, pejuang perlawanan menghancurkan 2 tank Merkava dengan peluru kendali. Mereka bahkan mencegat pesawat tak berawak Hermes 450 di atas wilayah Sikaif. Iran dan Arab Saudi akan mengadakan latihan militer gabungan. Latihan digelar di tengah memanasnya wilayah Timur Tengah dan ancaman serangan balasan Israel ke Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, latihan militer gabungan akan dilakukan di Laut Merah dan Teluk Aden. Latihan ini menandai semakin dalamnya kerjasama militer antara kedua kekuatan regional tersebut. Pengumuman ini menyusul permintaan dari Arab Saudi untuk melakukan latihan. Kepala Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani buka suara soal rencana gabungan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa kedua negara sedang berdiskusi untuk menyelenggarakan latihan tersebut. Kerjasama ini dibangun berdasarkan latihan Angkatan Laut Gabungan sebelumnya yang dilakukan di Laut Oman. Latihan tersebut turut melibatkan negara lain seperti India, Rusia, dan Oman. Perluasan hubungan militer ini terjadi saat Arab Saudi beralih dari ketergantungan penuh pada dukungan keamanan Amerika Serikat. Negara tersebut membentuk hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara seperti Iran dan Rusia, sekaligus bergabung dengan blok internasional seperti BRICS. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.